Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah, terlebih dahulu kita akan menyaksikan persembahan drama Muda-Mudi GSJA Kidung Agung, dan sama-sama kita akan menyaksikan. Terima kasih. Inilah persembahan drama Muda-Mudi GSJA Kidung Agung dengan tema Hati Sebagai Hamba. Dalam kitab Injil Yohanes 13 menyimpulkan bahwa Yesus yang dia adalah Tuhan telah menjadikan dirinya sebagai hamba, di mana dia atau Yesus sendiri membasuh kaki murid-muridnya. Demikian juga dengan hal ini yang disebut dalam drama ini sebagai Dani. Walaupun dia selalu dibully atau selalu dijahati oleh teman-teman sekolahnya, dia tetap rendah hati dan selalu mendoakan yang terbaik buat teman-temannya yang tidak suka dengan dirinya. Inilah sedikit profil tentang hidup Dani. Dani adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas. Ia adalah anak yang baik hati dan pintar, sehingga ia disenangi oleh guru-gurunya. Walau demikian, ada juga yang iri dengan Dani, termasuk teman sekolahnya. Mereka adalah geng The Fugglers yang diketuai oleh Nana, dan anggotanya adalah Tian, Alvin, Okta, Cincin, dan Mina. Geng The Fugglers ini selalu saja mengganggu Dani setiap hari, karena latar belakang Dani bukanlah anak orang kaya seperti mereka. Ayah Dani hanyalah seorang satpam, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah mereka. Dani bisa bersekolah di sana karena beasiswa yang ia dapatkan, sehingga bisa belajar di sekolah elit dan mahal itu. Sehingga hal inilah yang membuat The Fugglers merasa bahwa Dani tidak layak untuk bersekolah bersama mereka. Seperti saat ini, ketika Dani sedang berjalan menuju kelas, tiba-tiba saja Nana dengan sengaja menabrak Dani dan menumpahkan minuman ke baju Dani. Ups, sorry, gue sengaja. Ya ampun. Aduh, kasihan kamu. Baju kamu udah lusuh, makin lusuh lagi. Iya benar, dasar gembel. Kalau gue jadi elu sih, gue udah pindah sekolah kali ya. Masa ya gembel kayak kamu sekolah bareng kami, yang makannya dapat sendok emas. Beda banget sama kamu yang makannya pakai tangan. Kan kok gitu sih sama aku. Salah aku apa sama kalian? Pakai nanya lagi. Sadar diri dong, kamu tuh gak pantas sekolah bareng kami. Bener gak guys? Saat mau berjalan, Udah lah yuk. tiba-tiba saja Alvin menjegal kaki Dani hingga tersungkur. Bukannya ditolong, malah mereka menertawakan Dani. Untung saja Pak Guru Tobi datang dan melihat kejadian itu. Ada apa ini anak-anak? Pagi-pagi udah ribut aja. Kamu kenapa Dani? Kau duduk di lantai? Tak ada apa-apa Pak. Pas kami mau masuk kelas Pak, si Dani udah terjatuh Pak. Ya kan guys? Pas kami mau nolong, terus Bapak datang. Jadi kebetulan gitu, bener kan Dani? Apa benar itu Dani? Iya Pak, tadi sih kurang hati-hati. Ya udah, lain kali kamu jangan hati-hati ya. Anak-anak, karena ini waktunya kita sudah masuk ke kelas, kita akan memulai pelajaran. Ayo masuk ke kelas masing-masing ya. Mereka pun berjalan mengikuti Pak Tobi. Lalu Okta berbisik kepada Dani. Hei Dani, kamu hati-hati ya kalau hal tadi ditekan Pak Guru, kamu dihajar kami nanti. Ya udah. Mereka pun belajar, dan Pak Guru kembali memasuki kelas.
Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari yang namanya sejarah. Memang sejarah agak memuakkan dan membosankan, ya. Siapa yang tidak bawa buku, tunjuk tangan. Cuma Daniel yang bawa. Alvin, kenapa kamu nggak bawa buku? Bukunya kemarin dibuang, Pak. Kalian memang kecil ya. Ya udah, kalau kayak gitu kalian bapak kasih hukuman. Ya, Pak, capek, Pak. Keluar main aja, Pak. Ya Pak, benar. Kayak gitu sudah zamannya asal Pak. Ayo Pak. Ya sudahlah kalau kayak gitu. Kita jumpa nanti siang aja lagi. Pergilah kalian istirahat. Sampai jumpa nanti. Pelajaran selesai. Setelah 1 jam berlalu, pelajaran usai. Saatnya jam istirahat. Tetapi Dani lebih memilih menyendiri di dalam kelasnya. Ya Tuhan, apa salahku sehingga aku terakhir dibuat dan tidak mampu, sehingga anak-anak teman-temannya sangat usiaku. Tuhan, tolong lembutkan hati mereka supaya aku diterima sebagai sahabat mereka. Selesai berdoa, Dani membawa bekal yang dimasak oleh ibunya, yaitu nasi putih, tempe dan tahu goreng. Dengan bersyukur dia hendak makan bekalnya, sampai The Verblos masuk ke dalam kelas. Guys, lihat nih si Gembel bawa makanan. Mana coba lihat? Astaga, bahkan makanan kucing aku aja masih lebih enak daripada makan kamu. Kalian lupa ya, dia mana mampu beli makanan enak yang kayak kita makan tadi. Jadi maklumin aja. Coba sini aku lihat makanannya. Dan apa yang telah kau lakukan dengan makanan-Ku? What? Kamu nyalain kami? Ya elah, makanan Gembel gitu dong pakai ditagisin. Asal kamu tahu ya, papaku tuh bisa beli sama pabriknya sekalian. Kita tuh makan doang aja di negeri segala. Kasian banget loh. Ya guys, gambar lama-lama di sini. Biarin aja si gambar yang sini. Oh iya, jangan lupa dibersihin ya. Gua gak mau kelas ini kotor gara-gara makan kamu tuh. Mereka pun meninggalkan Dani yang hanya bisa menangis, meratapi nasibnya sambil membersihkan makanannya yang tumpah. Dan memang hampir seperti itulah penghinaan yang selalu diterima oleh Dani. Tetapi ia selalu bersabar dan tetap mendoakan teman-temannya yang selalu jahat padanya. Waktu pun berlalu. Malam ini adalah di mana anak-anak mengadakan ibadah Yud seperti hari-hari sebelumnya. Nana dan Kenya juga Dani sama-sama berada dalam ibadah itu. Ibadah pun berlangsung. Baik sucimu yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku baik sucimu yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Dan tibalah saatnya memberikan persembahan. Nana dan teman-temannya memberi persembahan dengan jumlah uang yang banyak. Sementara di tasnya yang lusuh, Dani hanya punya uang recehan dan 3 lembar uang 1.000. Saat dia memasukkan uang ke kantor persembahan, Nana dan teman-temannya menertawakan Dani serta mengejeknya. Guys, lihat si Gembel tuh.
Masa kasih uang persembahan pakai uang recehan kayak gitu? Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ibadah pun berakhir dan mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya mereka kembali bersekolah. Geng Developers sedang berkumpul. Mereka sedang merencanakan sesuatu terhadap Dani. Guys, aku ada ide loh. Gimana kalau kita ngerjain si gembel itu lagi? Kamu ada ide baru ya? Gimana caranya? Gini loh, gimana kalau obat ini kita taburin di minumannya si Dani? Udah, lihat aja nanti reaksinya, oke? Mereka pun menaburkan serbuk yang diberikan Nana ke dalam minuman yang akan diberikan kepada Dani. Dan ketika Dani datang, mereka langsung memberikan minuman itu kepadanya dengan dalih minuman itu sebagai permohonan maaf. Dani yang memiliki hati yang baik langsung meminum dan menerima permintaan maaf mereka. Dan minta maaf ya. Iya, nah. Minumlah. Nah, bye-bye. Bye-bye. Saat di perjalanan pulang sekolah, Dani merasa tenggorokannya panas dan dia merasa sesak napas. Dani pun semakin lemah dan akhirnya dia jatuh pingsan. Seseorang yang melihat Dani langsung membawa Dani ke sebuah klinik dokter. Tuhan. Seseorang yang melihat Dani langsung membawa Dani ke sebuah klinik dokter. Dokter pun memeriksa kondisi Dani yang masih pingsan. Ketika sudah sadar, Dani melihat bahwa ia berada di sebuah klinik dan ia bingung saat akan bertanya pada dokter yang ada di sampingnya.
Ia tidak bisa mengeluarkan suaranya. Lalu dokter pun menjelaskan, Jadi setelah saya memeriksa Anda, saya menganalisis bersama rekan saya. Yang mengalami suara Anda hilang ini karena Anda meminum minuman yang mengandung zat kimia sehingga suara Anda hilang, ya. Tapi tidak selamanya itu hanya sementara, ya. Jadi saya sudah sediakan obatnya, nanti kamu bisa ambil nanti, ya. Ya, saya cuma bisa mendoakan semoga kamu cepat sembuh, oke? Ya, sekarang kamu sudah bisa pulang ke rumah. Sampai jumpa nanti, ya. Dani pun pulang dengan keadaan sedih yang luar biasa. Dia bersyukur karena dokter bisa menjamin kesembuhannya dengan resep obat yang diberikan kepadanya. Seiring waktu berlalu, keesokan harinya, masih dengan hati yang sedih, Dani tetap masuk sekolah, walaupun sebenarnya ia tahu bahwa Nana dan teman-temannya lah dalam dibalik semua hal yang menimpanya. Devablos menghampiri Dani. Selamat pagi Dani. Si Gagan kenapa tuh? Ya nih aneh banget. Sebenarnya obat yang kita taburin itu adalah zat berbahaya, jadi dia bakalan bisu deh. Apa? Bisu? Tapi bagus sih, setidaknya dia gak bakal bisa belajar kayak dulu lagi. Wah, agak kejam juga sih. Tapi oke juga lah, gak ada untung atau ruginya juga kok kita kan. Udahlah yuk. Mereka pun segera masuk ke kelas, seolah-olah tidak merasa bersalah. Setelah beberapa jam, Pak Guru masuk ke dalam kelas. Anak-anak, ya, hari ini kita tidak akan memulai pelajaran karena Bapak lagi ada kesibukan, Bapak lagi ada rapat dengan para guru, ya. Jadi Bapak berikan kalian tugas, nanti kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing, ya. Jadi Bapak tinggalkan kalian, ya. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Semua anak-anak bergegas untuk pulang. Dalam perjalanan, Nana diam-diam mengikuti Dani dan ingin mendorong Dani ke kubangan yang becek di pinggir jalan. Tetapi ia malah terjatuh akibat ulahnya sendiri. Dan tiba-tiba saja sebuah mobil yang melaju cepat akan lewat. Dengan sigap Dani menarik Nana untuk berdiri, tetapi malang Dani kurang cepat sehingga mobil itu menabrak Dani karena Dani tidak sempat menyelamatkan dirinya sendiri. Kejadian itu pun terjadi. Segera Nana membawa Dani dan melarikannya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter kembali memeriksa kondisi Dani. Dokter pun memeriksa keadaan Dani yang tertabrak oleh mobil. Ternyata keadaan Dani cukup parah. Dani yang baik hati, akhirnya dia mengalami kecelakaan demi menyelamatkan temannya sendiri.
Setelah dokter memeriksa dan selesai membalut luka Dani, dokter pun menjelaskan yang dialami oleh Dani saat tabrakan. Dani, sekali lagi kita jumpa lagi ya. Keadaan kamu saat ini ya mungkin kamu akan kaget ya, tapi kamu hanya bersabarlah. Coba bersabar ya, bersabar ya. Kamu mengalami luka parah di kaki dan kepala kamu, tapi syukurlah tidak sangat parah, cuman penyakit yang tidak begitu serius, jadi kamu jangan khawatir. Dan saya tinggal kamu ya, kamu istirahatlah, tenangkan diri kamu ya. Ternyata saat kecelakaan itu wajah Dani menghantam kaca mobil, dan serpihan kaca itu tepat mengenai matanya, sehingga Dani pun buta. Dengan berserah kepada Tuhan, dia menaikkan satu pujian, walaupun tak dapat melihat. Sadar dan semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ya Tuhan, Tuhan apa lagi? Mengapa kau harus mengalami semua ini? Dan maafin aku ya, semua ini gara-gara aku. Karena apa itu? Ya Dan, kamu tuh malaikat atau manusia sih? Kok bisa punya hati yang baik banget? Aku dan teman-temanku udah keterlaluan banget sama kamu. Bahkan saat niat aku buat menyelamatkan kamu, kamu pun masih menolong aku. Kenapa gak kamu biarin aja kepada? Kenapa? Kenapa kamu malah ngorbanin diri kamu sendiri buat nyelamatin aku? Nah, sebenarnya aku udah maafin kamu kok dan teman-teman kamu. Suruh aja meminta maaf. Kan di gereja selalu mengajarkan kita selalu mengampuni dan mengasihi orang. Dan Tuhan juga mengajarkan kita selalu mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka. Jadi aku udah maafin kamu kok. Makasih ya Dan, kamu udah buka mata hati aku untuk melihat kalau kamu itu tulus banget orangnya. Jadi sekali lagi makasih ya. Iya nah, kamu udah cukup janji kok berbagi surat kamu. Ya Dan, aku janji gak bakalan kayak dulu lagi. Aku akan merubah sifat jelekku. Mereka pun saling memaafkan. Semenjak saat itu persahabatan mereka semakin baik. Bahkan Dani menjadi salah satu anggota The Troubles. Dan dengan hati yang tulus, Dani pun memaafkan mereka. Mereka hidup bahagia selamanya. Bahkan Dani sembuh dari semua sakit dan luka-lukanya yang dialaminya. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Begitu persembahan drama Muda-Mudi Gereja Kidung Agung tadi. Drama ini boleh menyentuh hati kita. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri, yang dia sendiri sebagai Tuhan, tapi dia memperhambakan dirinya, yaitu dengan mencuci atau membersihkan kaki murid-muridnya. Gak mungkin ya kalau seorang Tuhan yang selalu dimuliakan, selalu ditinggikan, gak mungkin mencuci kaki murid-muridnya sendiri, ya kan? Harusnya muridnya yang mencuci kaki Tuhan itu ya. Tapi kerendahan Tuhan di situ yang bisa kita nilai, yang bisa kita contoh, saudara, bahwa kesombongan itu tidak berarti bagi Tuhan, dan orang sombong tidak akan ada tempatnya di surga. Amin. Baik saudara, terima kasih kembali kami ucapkan kepada Muda-Mudi Gereja Kidung Agung. Kita kembali melanjutkan ibadah pada sore hari ini.